من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim yang telah mengumpulkan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi. Naam, masjid, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah tempat terbaik di permukaan bumi. Afdalu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baik belahan bumi, sebaik-baik kaplingan tanah di permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Maka ini adalah salah satu tempat terbaik di permukaan bumi. Dan kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi. Mudah-mudahan penuh harapan, walau tidak ada kepastian, namun harapan sangat tinggi. Mudah-mudahan dengan sering dikumpulkan kita oleh Allah tabaraka wa ta'ala, seringnya kita berkumpul di tempat terbaik di permukaan bumi, mudah-mudahan ini merupakan indikasi bahwa kita adalah generasi terbaik dari manusia di zaman kita, di tengah masyarakat kita. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan hambanya dan makhluknya berpasang-pasangan. Dan berpasang-pasangan itu tidak hanya sebatas lelaki dan wanita, sampai kepada manusia, dan tempat pun para ulama mengatakan berpasang-pasangan. Sehingga lelaki terbaik di permukaan bumi pertama Allah pasangkan dengan tempat tinggal terbaik pertama di permukaan bumi. Tempat tinggal terbaik pertama di permukaan bumi adalah Madinah. Maka Allah pasangkan dengan lelaki terbaik pertama di permukaan bumi, yaitu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana orang-orang mulia berkumpulnya di rumah-rumah Allah, dan bagaimana manusia-manusia yang penuh dengan dosa, di mana mereka berkumpul dan di mana mereka mengadakan pertemuan-pertemuan mereka. Maka ma'asyiral muslimin, sekali lagi ini harapan yang kita panjatkan kepada Allah, dan tidak ada kepastian, namun harapan adalah sesuatu yang kita harapkan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dengannya Allah melihat kita adalah generasi minimal di tengah masyarakat kita, minimal di tengah kaum yang kita hidup di tengah mereka, kita yang sering dikumpulkan Allah di masjid, di rumah Allah tabaraka wa ta'ala, di tempat terbaik. Mudah-mudahan indikasi kita generasi terbaik di tengah masyarakat kita biidznillah azza wa jalla. Apalagi hari ini hari Ahad, di mana manusia banyak sekali berkumpul, akan tetapi justru untuk menambah kualitas dan kuantitas maksiat. Akan tetapi kita berkumpul untuk sesuatu yang luar biasa,
di rumah Allah untuk mendengarkan sebahagian daripada ayat-ayat Allah, untuk membacakan sebahagian daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang mengumpulkan kita kecuali itu. Kita tidak berkumpul untuk sedikit pun kemaslahatan dunia, namun kita berkumpul untuk mendengarkan firman Allah dan membacakan kepada kita hadis-hadis Rasulullah, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita menambah ilmu kita tentang agama Allah, atau memperkokohkan istiqamah kita di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, saling tawasi bil haq dan tawasi bil sabr, yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk orang-orang yang ingin dirinya tidak masuk ke dalam kerugian. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Manusia yang tidak masuk ke dalam kerugian adalah orang yang beriman, beramal saleh, saling tawasi, nasihat menasihati dalam kebenaran, dalam rangka kebenaran, dan saling tawasi, nasihat menasihati untuk bersabar di atas kebenaran itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tak ada yang lebih berilmu daripada Allah. Tak ada yang lebih pengasih dan penyayang daripada Allah. Dan tidak ada yang lebih adil daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan dalam hal ini tak ada seorang muslim pun yang di dalam hatinya ikhlas dalam keislamannya yang ragu akan apa yang kita katakan tadi. Tak ada yang lebih berilmu daripada Allah. Ilmu manusia secara keseluruhan dibandingkan ilmu Allah tabaraka wa ta'ala tidak ada bandingnya sama sekali. Diriwayatkan bahwa Nabi Khidir ketika sedang di atas kapal bersama Nabi Musa alaihi salam melihat seekor burung yang turun dari ketinggian lalu kemudian mengambil air dari air laut lalu terbang lagi. Yangkur, mengambil minum dari air laut dan mengambil air laut lalu terbang kembali. Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, perbandingan antara ilmu kita dengan ilmu Allah bagaikan air yang diambil oleh burung ini dibandingkan air laut ini. Ilmuku dan ilmumu di sisi Allah tabaraka wa ta'ala bagaikan air yang diambil oleh burung tadi. Berapa air yang bisa diambil oleh burung tadi? Dari air laut yang begitu luas. Itulah ilmu kita. Tak ada apa-apanya ilmu manusia dibandingkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Soal pengasih dan penyayang, siapa yang lebih pengasih dan penyayang daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Setiap hari kita membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang Rabbul Izzati wal Jalalah. Setiap hari Allah ingatkan kita dengan membaca, Allah wajibkan kita membaca itu di dalam salat-salat kita. Allah maha pengasih dan maha penyayang. Siapa yang lebih adil daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? 3 poin penting bahwa Allah maha mengetahui, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala maha pengasih dan maha penyayang, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yang maha adil. Allah turunkan syariat. Syariat yang datang dari Allah yang maha tahu, datang dari Allah yang maha pengasih dan penyayang, datang dari Allah yang maha adil. Mungkinkah syariat itu datang untuk menzolimi manusia? Mungkinkah syariat itu Allah turunkan untuk mempersulit kehidupan? Mungkinkah syariat itu Allah turunkan untuk mengekang hambanya sehingga tidak bisa berbuat apa-apa? Mungkinkah syariat itu Allah turunkan, syariat yang salah dan keliru dalam meletakkan hukum, dalam mengajarkan kaidah-kaidah syariat, dalam mengajarkan ibadat, ya apa yang harus dilakukan, seperti apa harus dikerjakan oleh manusia? Mustahil
Karena syariat itu datang dari Allah yang maha tahu segala-galanya, maha pengasih dan maha penyayang dan maha adil. Diturunkan demi keadilan, untuk keadilan itu sendiri. Diturunkan dengan penuh ilmu tentang keadilan, diturunkan dengan kasih dan sayang. Dan itulah agama Allah. Itulah syariat yang diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala ke permukaan bumi. Yang mana tidak pernah dunia sampai kepada titik keamanan tertinggi lebih daripada ketika agama Allah diterapkan di permukaan bumi. Kenapa? Karena agama Allah yang menerangkan, mengajarkan, membentuk manusia untuk hal yang seperti itu. Sadarlah saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa di dalam agama Allah lah segala-gala yang dibutuhkan oleh manusia. Di dalam agama Allah itulah terletak nikmat-nikmat Allah, terletak kasih sayang Allah. Di dalam agama Allah itulah terletak keadilan yang sebenar-benarnya keadilan. Melenceng darinya, lari daripada keadilan. Melenceng darinya akan datang sesuatu yang memberatkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dimintakan oleh panitia untuk berbicara tentang sifat berlebihan dalam beragama, sifat ekstrim dalam beragama. Dan perlu di awal muqaddimah tadi kita sampaikan apa yang tadi telah kita sampaikan di muqaddimah tentang agama Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya kalimat ekstrim di zaman kita sekarang ini diperlakukan atau digunakan oleh manusia untuk kebutuhan mereka. Dipergunakan oleh manusia untuk sesuatu yang mereka klaim ekstrim tanpa memandang syariat. Bahkan tidak jarang kebenaran pun diklaim ekstrim oleh mereka. Dan ini yang ingin kita sampaikan di awal muqaddimah tadi, bahwa kalau itu adalah sesuatu yang Allah turunkan ke permukaan bumi, itu adalah hukum yang penuh kasih sayang, itu adalah hukum yang penuh dengan keadilan, karena datang dari Allah yang maha tahu segala-galanya. Ekstrim, atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan hulu, berlebihan, hal yang terlarang dalam agama Allah. Di dalam Al-Quran Allah melarangnya. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan sifat itu. Sifat berlebihan. Di dalam Al-Quran terdapat dalam surat An-Nisa ayat 171. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Wahai orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq, dan jangan kalian berbicara tentang Allah kecuali sesuatu yang hak. Jangan berbicara tentang Allah dengan sesuatu yang batil, dengan sesuatu yang tidak pernah Allah sampaikan tentangnya. Di dalam ayat yang mulia ini tegas Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang kita umatnya, sebagaimana melarang ahli kitab sebelum kita, untuk berlebihan dalam agama. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, iyyakum wal ghulu, jauhilah oleh kalian sifat ghulu, sifat berlebihan, sifat ekstrim. Fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu, karena sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah sifat berlebihan itu. Sifat ekstrim dalam agama mereka, sifat ghulu dan berlebihan dalam agama mereka, itu yang telah menghancurkan mereka. Ayat Allah, hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam la yatanaqadan, tidak pernah bertabrakan, akan selalu selaras. Dilarang di dalam Al-Quran, pasti dilarang di dalam hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita lihat bagaimana keselarasan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi kita tercinta. Allah melarang subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW melarang, salawatu rabbi wa salamu alaih, akan sifat berlebihan dalam beragama. Akan tetapi ma'asyarul muslimin, kapan sesuatu dikatakan berlebihan? Harus ada standarnya. Kalau tidak, maka semua orang akan mengucapkan kalimat yang sama untuk sesuatu yang mereka inginkan. Apabila tidak ada standar yang jelas kapan sesuatu berlebihan, maka para ulama menerangkan itu. Kapan sesuatu dianggap berlebihan, kapan sesuatu dianggap hulu, ketika mereka berbicara tentang definisi hulu. Dan hampir seluruh para ulama dengan aneka ragam kalimat yang berbeda-beda, namun makna yang satu apabila mereka mengatakan hulu berlebihan, apabila sesuatu telah melebihi kadar yang diizinkan oleh syariat. Apabila sesuatu telah melebihi kadar yang telah diizinkan di dalam syariat Allah. Ulama terdahulu, ulama mutaakhirin, kalimat mereka bervariasi, namun mengacu kepada satu poin yang tadi kita katakan, bahwa berlebihan itu manakala dia berlebihan dari kadar yang diizinkan oleh Allah di dalam syariat. Maka standarisasi berlebihan manakala sudah berlebihan dari kadar yang diizinkan oleh Allah di dalam syariatnya. Saya ingin mengatakan begini. Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan dua timbangan yang dengannya manusia bisa menilai bahwa ini adil. Timbangan pertama, timbangan zahir, yang dengannya manusia menimbang dalam muamalah mereka sesama mereka. Itulah timbangan yang kita kenal dalam timbangan kita di permukaan bumi. Seorang menimbang 1 kilo, berapa takaran 1 kilo, ini timbangannya. Timbang dengan timbangan ini. Itulah timbangan yang dipakai dari zaman dahulu kala dan menjadi simbol keadilan sampai zaman kita sekarang ini. Timbangan dengan dua neraca kiri dan kanan yang seimbang. Walau kemudian di dalam perjalanan waktu timbangan itu bertukar-tukar dengan bentuk dan variasinya, intinya untuk menakar sesuatu sudah sesuai dengan takarannya atau tidak. Ini timbangan zahir. Dan ada timbangan yang dia tidak terlihat, itulah dia agama. Itulah dia syariat. Dengan syariat diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah telah menurunkan timbangan syariat. Kapan sesuatu dianggap sesuai dengan takarannya, kapan sesuatu sesuai dengan posisinya, kapan sesuatu dianggap tidak melebihi dan tidak berkurang, dikembalikan kepada takaran syariat yang ada, yang telah diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia di dalam permukaan bumi. Allah turunkan melalui wahyu. Jadi agama yang Allah turunkan ke permukaan bumi adalah takaran dan timbangan. Manakala masih sesuai dengan agama Allah, berarti sesuatu itu tidak melebihi batas, tidak melampaui batas. Sekiranya masih diizinkan oleh syariat, maka sesuatu itu tidak dianggap melampaui batas atau tidak dianggap kurang. Kapan dianggap kurang? Manakala tidak sesuai dengan takaran yang ada dalam syariat. Sebagaimana kapan dianggap berlebih? Manakala telah melebihi takaran syariat. Maka timbangan yang sifatnya adalah tidak zahir, timbangan abstrak yang
menimbang perilaku manusia, menimbang posisi tindakan dan perbuatan manusia adalah syariat Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 112. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Wahai Nabi, kalimat ini kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirta." Maka istiqamahlah engkau wahai Nabi, wahai Rasul, seperti yang diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'ak, demikian juga istiqamahlah orang-orang yang telah taubat bersamamu. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk berjalan di atas takaran yang telah Allah turunkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di permukaan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang sangat Allah cintai, diperintahkan Allah selaraskan dirimu dengan apa yang Allah turunkan. Fastaqim, istiqamahlah kama umirta. Bagaimana istiqamah itu? Sebagaimana engkau diperintahkan. Telah turun perintah-perintah Allah, telah turun syariat Allah, selaraskan dirimu dengan perintah dan syariat itu. Ketika selaras dengan perintah dan syariat, terjadilah ke posisi yang adil, posisi yang seimbang, posisi yang tidak melampaui batas dan tidak kurang. Wala tatghaw, dan jangan kalian melampaui batas, melampaui dari batas takaran yang telah diizinkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka sebelum kita berbicara lebih jauh tentang sifat ekstrim, sifat berlebihan dalam beragama, ini harus kita dudukkan. Masyaallah muslimin, ini harus jelas kapan sesuatu dianggap berlebihan, kapan sesuatu dianggap kurang, mana takarannya. Maka takarannya adalah syariat. Dan dikembalikan kepada para ahli dan para pakar syariat. Tidak dikembalikan kepada perhitungan manusia masing-masing. Tidak dikembalikan kepada pandangan setiap manusia, pandangan setiap kaum. Karena pandangan setiap kaum bisa berbeda dan bervariasi sesuai dengan jauh dan dekatnya orang itu dari agama Allah. Bahkan boleh jadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pun di sebagian negeri dianggap sebuah aliran yang ekstrim. Betul atau tidak? Ini yang terjadi sekarang. Dan ini yang didengungkan oleh manusia-manusia yang memerangi agama Islam sekarang di dunia ini, bahwa Islam adalah agama ekstrim. Sementara kita yang belajar agama Islam, yang tahu agama Islam, dan kita lahir di tengah umat Islam dan belajar agama Allah, kita tidak melihat apapun yang ekstrim dalam agama Allah. Tapi kata mereka seperti itu. Dan ini yang mereka sedang dengungkan dengan teknologi yang mereka miliki, dengan sarana prasarana informatika yang mereka miliki, memperdengungkan bahwa Islam adalah agama ekstrim. Subhanallah, agama ekstrim dari mana? Rasul adalah selembut-lembut manusia di permukaan bumi. Rasul adalah manusia paling pemaaf di permukaan bumi. Lihat bagaimana Rasul ketika mengalahkan Quraisy pada saat menaklukkan kota Mekah. Akhlak yang luar biasa, yang tak akan ada manusia di permukaan bumi sehebat beliau di dalam sifat pemaaf, di dalam sifat memaafkan kesalahan orang-orang yang telah berbuat yang luar biasa menyakiti beliau salawatu rabbi wa salamu alaih. Rasulullah orang yang sangat peduli kepada orang lemah. Bahkan kasih sayang beliau tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan. Suatu hari ada seekor unta yang ngamuk di kota Madinah. Unta itu kata para ulama hewan yang sabar. Namun kalau sabarnya habis, dia menjadi hewan yang paling ganas. Tujuannya satu, membunuh orang yang telah menzoliminya. Kalau sudah ngamuk, dia mengincar orang yang dia incar, yang dianggap telah menzolimi dirinya, dan dia tidak akan berhenti sampai orang diincar itu tewas.
dan didekati oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam unta itu, dan dipeluk oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan keberanian seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan unta yang ngamuk, kucing ngamuk kita juga udah gak berani dekat. Kucing baru kucing yang ngamuk. Ini unta, Pak. Dan unta tersebut menangis di hadapan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW bertanya, siapa yang punya unta ini? Lalu dinasihati, perlakukan untamu dengan baik. Jangan berikan dia pekerjaan yang tidak mampu dia kerjakan. Jangan sering dia dipukuli. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Dalam kisah lain, Nabi SAW melihat seorang sahabat sedang mengasah pisaunya, dan kambing sudah dibaringkan dan sudah ditahan dengan kaki, dan pisau sedang diasah, dan kambing itu melihat kepada pisau itu. Kata Nabi SAW kepada sahabat itu, aqataltahu marratain, apakah engkau ingin membunuh kambing itu 2 kali? Sebagai pertanda beliau tidak setuju adanya aksi yang seperti itu. Asah pisau dulu, baru kemudian geletakkan kambing untuk disembelih. Dan itu pun Nabi SAW mengatakan, wal yuhidda ahadukum syafrata wal yurih dhabihata. Kalau kalian ingin menyembelih, tajamkan pisau kalian dan segera rehatkan sembelihan kalian. Apabila dengan pisau yang tajam dia gampang lepas nyawanya, dan sehingga sedikit merasakan sakit dibanding dengan pisau yang tumpul. Seperti itu agama Islam. Bagaimana mungkin mereka-mereka yang menuding agama kita adalah agama ekstrim? Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kembali kepada yang tadi ingin kita katakan ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bahwa agama kita ini agama yang datang dari Allah, Maha tahu segala-galanya, Maha adil, Maha pengasih dan penyayang, dan dialah standarisasi perilaku seluruh manusia. Masih sesuai dengan agama Allah, masih ada izin dari Allah, masih dihalalkan oleh syariat, berarti itu sesuatu yang standar. Tidak dianggap kurang dan juga tidak dianggap apa? Berlebih. Apabila tidak sesuai dengan standar itu, lihat apakah kurang, maka itu sifat kurang yang harus dilengkapkan. Apakah itu berlebihan, maka itu sifat ekstrim yang harus diturunkan untuk dikembalikan kepada standarnya yang benar. Oleh karena itu, kita umat Islam, Allah katakan umat pertengahan. Allah katakan di dalam Al-Quran, umat Islam ini umat pertengahan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat pertengahan. Kalimat pertengahan, ingat timbangan tadi, Pak. Kalimat pertengahan, ingat timbangan tadi, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, umat yang standar. Tidak condong ke kiri atau condong ke kanan. Umat pertengahan yang tidak kurang dan tidak berlebihan. Begitu kata para ulama. Pertengahan antara berlebihan dalam beragama, pertengahan juga antara berlebihan dan agama, dan cuek dan penuh kurang dalam ilmu agama. Dan ini dua sikap umat Islam yang menghancurkan. Pertama, berlebihan beragama. Yang kedua, tak peduli kepada agama. Cuek kepada agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Baihaqi, dan Ibnu Adi di dalam kitab Al-Kamil, dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh." Ilmu ini akan dipikul oleh setiap generasi orang-orang terbaik di generasi itu. Ilmu ini maksudnya adalah ilmu agama.
ilmu syariat. Akan dipikul, akan diemban oleh setiap generasi, orang-orang terbaik di generasi itu. Uduluhu, orang-orang yang paling pertengahan, paling adil, paling wasat, umat pertengahan, mereka lah yang akan mengemban ilmu tersebut. Mereka akan memikul ilmu itu. Lalu Nabi mengatakan, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka yang mengemban ilmu syariat, mereka yang mempelajari ilmu syariat, mereka yang mengajarkan ilmu syariat kepada manusia, mereka yang mengambil ilmu syariat dengan cara yang benar, mengajarnya kepada yang benar, akan menepis dari agama Allah. Satu, tahrifal ghalin, penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlebihan. Penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Dua, wantihalal mubtilin. Mereka juga akan menjaga agama Allah dengan izin Allah tentunya dari hujatan musuh-musuh Islam yang ingin membatalkan agama Allah di permukaan bumi. Orang-orang yang ingin menghujam, orang-orang yang ingin memerangi dan ingin menghancurkan Islam itu. Yang ketiga, wa ta'wilal jahilin. Dan mereka juga menjaga agama Allah, menepis dari agama Allah. Ta'wilal jahilin, tafsiran orang-orang jahil dalam agama Allah. Ma'asyiral muslimin, coba lihat hadis ini. Nabi SAW mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalaq. Ilmu ini akan diemban, akan dipikul oleh setiap generasi. Ini menunjukkan bahwa ilmu agama Allah akan selalu bertahan dan ada di permukaan bumi. Syariat Rasulullah SAW tidak akan pernah musnah dari permukaan bumi. Karena Nabi SAW mengatakan, pada setiap generasi akan ada yang memikul agama Allah. Akan ada yang mengemban agama Allah, akan ada yang mendakwahkan agama Allah dan menyebarkan agama Allah di permukaan bumi. Dunia tidak akan pernah kosong dari mereka-mereka yang tegak di atas agama Allah dan menebarkan agama Allah. Tidak akan pernah kosong. Ini terlihat dari apa yang Nabi katakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalaf. Akan ada yang memikul agama Allah ini pada setiap generasi. Ini menunjukkan bahwa agama Allah tidak akan pernah lepas. Agama Allah tidak akan pernah kosong dari permukaan bumi. Sehebat apapun mereka memerangi agama Allah ini, mereka tidak akan bisa mengikis agama Allah di permukaan bumi. Di permukaan bumi akan selalu ada orang-orang yang memikul agama itu, mengemban agama itu dengan mempelajarinya, memahaminya, dan mengajarkan kepada saudara-saudaranya. Dan mengajarkannya dan mengajaknya mengajak manusia kepadanya. Tak akan pernah kosong. Dan ini bentuk dari janji Allah ketika Allah berjanji untuk menjaga agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sangat masyhur. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir dan kami yang pasti akan menjaganya. Kami yang menurunkan zikir dan kami yang pasti akan menjaganya. Zikir di sini bukan hanya Al-Quran, Pak. Bukan hanya Al-Quran, kaum muslimin dan muslimat. Zikir ini maknanya adalah agama Allah secara totalitas. Kami yang menurunkan zikir, yaitu agama, Al-Quran dan yang lainnya. Al-Quran dan syariat yang ada di dalamnya, Al-Quran dan hadis dan seluruh kaidah-kaidah syariat yang ada di dalam, hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Kami yang menurunkan, kata Allah, wa inna lahu lahafidun, dan kami yang akan menjaganya. Dengan apa? Dengan Allah tabaraka wa ta'ala selalu takdirkan adanya orang-orang yang selalu memikul agama Allah, mempelajarinya, memahaminya, mendakwahkannya, mengajak manusia untuk kembali kepada agama Allah itu. Siapa mereka? Uduluh, orang-orang yang paling pertengahan, paling adil, paling netral, paling pertengahan.
dari manusia. Kenapa mereka pertengahan? Mereka berpegang kepada syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian Nabi mengatakan ada 3 yang mereka jaga agama Allah ini dan mereka tepis dari agama Allah. Dan saya mengatakan 3 ini adalah 3 yang merusak agama Allah. 3 yang merusak agama Allah. Ketika dia merusak agama Allah, tampillah orang-orang yang mengemban ilmu syariat, menerangkan kepada manusia, ini salah, ini rusak, ini tidak benar. Satu apa? Satu yang merusak agama Allah, dan ini yang paling parah merusak agama Allah adalah tahrifal ghalin, penyelewengan dari orang-orang yang berlebihan beragama. Penyelewengan dari orang-orang yang beragamanya berlebihan. Ini umat Islam. Tetapi pemahaman mereka tentang agama Allah berlebih dari kadarnya, sehingga merusak. Ketika dia merusak, apa yang dikatakan Nabi dari hadis yang tadi telah kita bacakan? Fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah berlebihannya mereka dalam agama mereka. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Sangat banyak yang dilakukan oleh umat Islam sifatnya berlebihan. Di antara yang paling jelas di zaman kita sekarang adalah mereka-mereka yang menghalalkan darah umat Islam yang bukan kelompok mereka. Menghalalkan darah mereka. Sehingga tidak peduli dengan aksi yang mereka lakukan, akan ada orang-orang Islam yang bergelimpangan menjadi mayat. Bahkan mereka anggap pembunuhan terhadap sebagian umat Islam itu adalah bagian daripada taqarrub, qurbah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini yang sangat masyhur di zaman kita sekarang ini. Walaupun nanti kita akan masuk kepada hal-hal yang lainnya, akan tapi yang sangat masyhur sekarang ini, sangat nyata bagaimana kelompok ini benar-benar merusak agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Islam diklaim oleh mereka yang tidak beriman kepada Allah, dinisbatkan kepada orang-orang yang seperti ini. Mereka yang merasa bahwa kelompok mereka lah Islam yang sebenarnya, yang tidak kelompok mereka bukanlah umat Islam. Dan tidak menerima adanya perbedaan pendapat. Yang ada adalah Islam atau tidak Islam. Lalu mereka memiliki kaidah-kaidah sesuai dengan yang disampaikan oleh para ulama dan disaksikan oleh mereka-mereka yang telah bertaubat. Mereka mengklaim sesuai dengan imam. Apabila berbaiat dengan imamnya, maka itu adalah umat Islam. Yang tidak berbaiat dengan imamnya, maka bukan umat Islam. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Padahal imamnya baru datang sekarang. Baru datang di abad 14-15 abad setelah wafatnya Rasul SAW. Bagaimana dikatakan bahwa yang berbeda dengan imamnya yang diklaim dengan umat Islam, di luar itu bukanlah umat Islam yang halal nyawanya. Dan fenomena-fenomena ini sangatlah masyhur sekarang ini, menunjukkan akan apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta SAW, sifat berlebihan adalah sifat yang mencelakakan. Dan beberapa tahun yang lalu semua kita tahu bagaimana mereka melakukan aksi meledakkan diri dengan bahan peledak ketika umat Islam sedang sholat Jumat. Dan dilakukan di dalam masjid. Betul atau tidak? Sudah lupa atau masih ingat kita kisah itu? Beberapa tahun yang lalu. Saya tidak ingat pada tahun berapa. Aksi itu dilakukan di mana? Di dalam masjid, di rumah Allah, ketika umat Islam sedang sholat Jumat. Di saat itulah diledakkan dirinya, hancur dan wafat beberapa orang. Dan kemana perginya ilmu? Umat Islam sedang ruku dan sujud kepada Rabbnya, dianggap orang yang sedang berbuat syirik. Di rumah Allah dianggap tempat kesyirikan yang layak untuk dihancurkan, yang layak untuk dibunuh orang-orang yang sedang ruku dan sujud kepada Rabbnya. Subhanallah. Tapi itulah dia. Pemikiran yang keliru akan membuat manusia menjadikan sesuatu yang salah menjadi benar. Dan menjadikan yang benar menjadi salah. Bagaimana mungkin ruku dan sujud dianggap perbuatan syirik? Bagaimana mungkin orang yang sedang ruku dan sujud dianggap orang kafir?
Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Dan apabila kita mendengar kisah dari orang-orang yang sudah bertobat, banyak kisah yang mereka kisahkan yang membuat hati kita pilu. Terlalu jauh mereka dari keterangan yang ada di dalam Al-Quran, keterangan yang ada dalam hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Berlebihan. Berlebihan dalam memahami siapa yang muslim, siapa yang bukan muslim, yang mana yang umat Islam, yang mana yang bukan umat Islam, sehingga akhirnya selain kelompok mereka kafir, selain yang berbaiat kepada imam mereka kafir. Kalau kafir halal darahnya, bahkan kalau dibunuh qurbah lillah, membunuh orang menjadi ibadah di hadapan Allah. Bagaimana mungkin? Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, terlihat jelas bahwa yang sangat merusak agama Allah apabila ada pemahaman yang ekstrim, pemahaman yang berlebihan dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini yang pertama kali terjadi dari kehancuran atau penyelewengan umat Islam generasi pertama. Kelompok pertama kali yang tampil, yang menampakkan diri berpisah dari umat Islam, berpisah dari para sahabat, berpisah daripada ahlu sunnah, berpisah daripada kaum muslimin, adalah mereka yang punya pemahaman yang seperti ini. Sehingga mereka mengkafirkan seluruh para sahabat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi dikafirkan. Mereka yang dikenal dengan Khawarij, yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib kafir dan seluruh yang bersamanya kafir, Muawiyah bin Abi Sufyan kafir, yang bersamanya kafir, dan siapapun yang tidak mengkafirkan mereka kafir seperti kafirnya mereka. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para sahabat Rasul, Allah turunkan Al-Quran, disuruh kita mengikuti mereka. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka pun telah ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah telah siapkan untuk mereka surga. Nas tegas di dalam Al-Quran, buta mata mereka ketika mereka berlebihan dalam masalah bertahkim kepada selain kitabullah azza wa jalla. Sehingga dikafirkan Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang bersamanya dikafirkan. Muawiyah bin Abi Sufyan dan sahabat-sahabat yang bersamanya dikafirkan. Dan siapa yang tidak mengkafirkan mereka kafir seperti kafirnya mereka. Terjadilah kelompok. Itu kelompok pertama kali yang memisahkan diri dari kaum muslimin. Berlebihan pemahaman. Dan itu sudah dikatakan oleh Rasul SAW. Rasul sudah mengatakan akan ada orang-orang yang seperti ini. Ketika Rasul SAW membagikan harta hasil perang Hunain, ketika Rasul menaklukkan kota Makkah, lalu kemudian Rasul memimpin pasukan ke Taif, berhadapan dengan Bani Thaqif dan Bani Hawazin, dan Bani Thaqif dan Bani Hawazin takluk sehingga mendatangkan ghanimah yang sangat banyak. Nabi membagikan ghanimah sesuai dengan apa yang Allah tabaraka wa taala perintahkan kepada beliau. Ada seorang yang mengatakan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Berbuat adillah wahai Muhammad, engkau belum berbuat adil. Subhanallah. Adakah orang yang lebih pandai berbuat adil lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Namun dia berlebihan dalam memahami sehingga melecehkan kebenaran. Rasulullah beramal dengan wahyu, dan wahyu itulah kebenaran, wahyu itulah keadilan, syariat Allah itulah yang adil. Tapi dia tidak memahaminya, dengan sifat berlebihan memahami keadilan dan salah dalam memahami keadilan, sehingga Rasul pun dianggap berbuat zalim. Sehingga Nabi mengatakan, "Man dalladhi ya'dil illa ma'adil." Siapa yang bisa berbuat adil kalau saya tidak berbuat adil? Siapa yang lebih berbuat adil lebih daripada saya? Rasul berbuat dengan wahyu dari Allah yang maha adil. Makanya muqaddimah awal kita mengatakan Allah yang maha adil, Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah yang maha tahu segala-galanya. Kembalikan ke sana, jangan kembalikan kepada pemahaman kita masing-masing. Sehingga para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, orang ini sudah menjadi munafik, biarkan kami penggal kepalanya." Kata Nabi, biarkan.
Biarkan. Jangan sampai orang berbicara Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Dan akan keluar dari jenis manusia seperti ini kaum yang rajin membaca Al-Quran tapi keluar dari agama Islam. Dan itulah kaum Khawarij yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ini yang pertama yang merusak agama Islam yang paling kuat adalah adanya pemahaman berlebihan, adanya aksi melebihi takaran syariat. Dan ini topik kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kedua, kita tidak bahas panjang lebar, adalah adanya musuh Islam yang menghancurkan Islam. Musuh menyerang, ingin menghancurkan Islam dengan aneka ragam caranya, dengan aneka ragam virusnya, dengan aneka ragam kaedah-kaedah berhidup dunianya, dengan beraneka ragam pola pemahamannya, dengan aneka ragam prinsip-prinsip hidup mereka. Mereka ingin mengikis Islam dari permukaan bumi. Ini juga merusak. Dan yang terakhir, yang kedua, yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang bodoh berbicara agama Allah. Takwil al-jahilin, orang yang bodoh mentakwil agama Allah, ngomong tentang agama Allah. Dan merusaknya kepada agama Allah Rabbul Izzati wal Jalal sesuai dengan urutan yang disebut oleh Nabi. Yang pertama, ekstrim itu. Yang kedua, dari luar agama Islam. Yang ketiga, orang Islam yang tidak tahu Islam, komentar akan Islam. Komentar akan Islam, subhanallah. Tidak mengerti agama Allah, tidak belajar agama Allah, hidup dalam dunia maksiat, kok bisa bicara agama Allah? Kok bisa dimintai pendapat bagaimana tentang hukum ini, tentang hukum itu? Bagaimana pandangan Anda tentang hukum ini, bagaimana pandangan Anda tentang hukum itu? Dan ini terjadi. Mentang-mentang terkenal, mentang-mentang sudah namanya sudah dikenal oleh manusia di seluruh Indonesia, mentang-mentang sudah menjadi seorang yang bintang di tengah manusia, kemudian komentar tentang agama Allah, bicara tentang agama Allah Rabbul Izzati wal Jalal, atau dimintai pendapat tentang sesuatu yang berhubungan dengan agama Allah. Siapa Anda? Dan ini merusak dan menghancurkan. Namun bahasan kita ada pada poin yang pertama, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Orang-orang yang berpegang dengan agama Allah tadi, yang memikul agama Allah dari setiap generasi, tugas mereka menjaga agama Allah dengan izin Allah, menepis dari agama Allah, tahrifal ghalin, penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlebihan dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian puji saya berlebihan. Jangan kalian puji saya berlebihan. Sebagaimana Nasara telah memuji berlebihan Ibnu Maryam, yaitu Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun. Sesungguhnya saya adalah hamba. Faqulu, ucapkanlah oleh kalian, Abdullah wa rasuluh. Muhammad adalah Abdullah dan Rasulnya. Di dalam hadis ini, salah satu hadis yang tegas Nabi melarang sifat berlebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kalau ada orang yang paling berhak dipuji di permukaan bumi dengan pujian-pujian baik, yang paling berhak itulah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Gak ada manusia di permukaan bumi yang lebih berhak untuk dipuji lebih daripada beliau. Beliau memiliki sifat dan sikap yang sempurna, beliau memiliki kedermawanan yang sempurna, beliau memiliki belas kasih yang sempurna, beliau memiliki sifat pemaaf yang sempurna, beliau memiliki sifat peduli yang luar biasa, beliau menyayangi, mencintai manusia luar biasa. Sampai-sampai ketika para nabi dan para rasul mengambil kesempatan doa mustajab, beliau tidak mengambilnya untuk dijadikan syafaat untuk umatnya di hari akhirat.
Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Kalau ada manusia, seorang manusia yang berhak untuk dipuji, yang paling berhak untuk dipuji, yang paling berhak dipuji itulah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Namun lihat apa yang beliau katakan. Kalian puji saya, boleh, nggak ada masalah. Karena beliau memang berhak untuk dipuji. Dan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal memuji Nabi Muhammad SAW, apalagi kita. Allah memuji Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, apalagi kita. Namun lihat, kata Nabi, jangan berlebihan. Jangan berlebihan memujiku. Masuk ke dalam bahasan ekstrim. Ekstrim dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlebihan dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan itu, pertanda akan ada orang yang memuji Nabi seperti itu. Kalau tidak, Allah tidak akan takdirkan Rasulnya memerintahkan manusia untuk melarang memuji beliau berlebihan. Karena Nabi ketika berbicara sesuatu, Allah tahu itu akan terjadi. Maka benar, terjadilah pujian-pujian berlebihan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berzikir, lalu kemudian mereka meyakini Rasul datang, berlebihan. Ketika Rasul datang, kemudian pemimpinnya mengatakan Rasul datang, mari kita berdiri menyambut Rasul. Rasul yang mana yang datang itu? Rasul yang mana yang datang? Taib, di hari yang sama ada 1000 yang mengadakan acara itu. Di titik yang sama semuanya berdiri. Rasul mana yang bisa membagi dirinya menjadi 1000 datang kepada setiap orang itu? Nabi Muhammad ketika hidup sallallahu alaihi wasallam hanya ada di satu tempat pada satu waktu, tidak pernah berada di dua tempat dalam satu waktu. Betul atau tidak? Ini makna daripada kalimat berlebihan dalam kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimin, Anda bersalawat kepada Rasul SAW, silahkan dengan salawat yang diajarkan Rasul SAW. Akan tetapi sampai kepada titik bahwa Anda merasa bahwa Rasul datang di majlis yang Anda ada di dalamnya. Sampai ada yang membentangkan tangannya. Dilihat oleh murid-muridnya membentangkan tangannya. Setelah selesai ditanya, ada apa? Guru tadi membentangkan tangan. Rasul menjabat tangan saya. Rasul yang mana? Sebahagian manusia minta kesembuhan kepada Rasulullah SAW. Berlebihan. Rasulullah SAW manusia tak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mengatakan di dalam Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim mengatakan kepada umatnya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, maka Allah yang bisa menyembuhkan saya. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, la shifaa illa shifaa'uk, anta syafi la shifaa illa shifaa'uk. Engkaulah satu-satunya yang menyembuhkan ya Allah, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau. Tidak akan kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dia minta disembuhkan kepada Nabi SAW. Berdoa kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah menyembuhkan penyakit dia, penyakit anaknya. Ini berlebihan kepada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlebihan dalam bungkus kecintaan. Mencintai, wajib. Mencintai Nabi Muhammad SAW hukumnya adalah wajib. Berlebihan, terlarang. Yang melarangnya siapa? Rasul. Yang melarangnya Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak boleh kepada Rasul, kepada manusia yang kita anggap saleh selain Rasul, apa hukumnya? Lebih tidak boleh. Di sini masuk kepada sikap berlebihannya umat Islam kepada orang-orang saleh di zaman mereka. Kalau kepada Rasul saja tidak boleh. Dilarang oleh Rasul kita tercinta dan hadisnya sahih. Bagaimana lagi dengan orang yang soleh, kita anggap soleh di zaman kita, lalu kita lakukan sikap-sikap berlebihan itu kepada beliau. Nggak boleh. Ini sifat berlebihan dalam beragama. Di antara mereka, ini di antara mereka ya,
yang mengatakan kalau sudah dipajang foto gurunya di rumahnya, sudah, rumah ini sudah aman, ada foto guru kita di sini. Belum lama ini di awal-awal corona. Tenang, kalau ada foto ini di rumahnya kita, corona nggak bisa masuk. Betapa banyak. Semoga antum tidak bertemu dengan kaum seperti itu. Namun kita bertemu. Kaum yang menggantungkan foto gurunya di tempat mereka berdagang dan berjualan. Dengan penuh keyakinan ini akan melariskan dagangan. Semua masuk kepada sikap apa? Berlebihan dalam mencintai orang saleh. Kalau kepada Nabi Muhammad tidak boleh, apalagi kepada selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara mereka mendatangi ke kita setelah setelah majlis pengajian yang kita adakan rutin di suatu tempat. Lalu kemudian beliau datang dan mengatakan, Ustadz, saya dengarkan kajian Ustadz begini. Sangat berbeda dengan kajian yang saya lakukan sebelum ini. Dan awalnya memang saya berat, kok seperti ini. Kajian Ustadz itu berbeda sekali dengan kajian yang saya ketahui sebelumnya. Namun setelah saya ikuti, saya lihat bahwa memang apa yang Ustadz nyampaikan berdasarkan Al-Quran, apa yang Ustadz sampaikan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, maka saya yakin ini yang benar. Namun sebelumnya saya bukan seperti ini pengajian saya, Ustaz. Lalu beliau bicara tentang pengajiannya, dan salah satu yang beliau katakan adalah, kami ketika selesai menimba ilmu dulu bersama guru kami, itu diharuskan untuk membeli kain kafan dan dizikirkan oleh guru kami. Dan kain kafan itu dibawa kemanapun kami pergi. Dan kami meyakini bahwa kemanapun kami pergi, kalau bawa kain kafan ini, perjalanan kami aman. Dan satu lagi, Ustaz, kalau kami meninggal dikafankan pakai kain kafan ini, malaikat gak berani nanya. Subhanallah. Kain kafan yang dizikirkan oleh gurunya, kalau dengan kain kafan itu jenazahnya dibungkus dengan kain kafan itu, malaikat nggak berani nanya. Kajian apa ini? Mana ayatnya, mana hadisnya? Rasulullah SAW berkata kepada putrinya Fatimah, "Ya Fatimah, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah, minta hartaku, apapun yang kau akan minta kepadaku di dunia ini, minta kepadaku. Di akhirat aku tidak bisa membantu apapun engkau di hadapan Allah. Rasulullah kepada putrinya Fatimah di dalam Sahih Bukhari. Rasulullah mengatakan kepada putrinya, "Wahai Fatimah, di dunia ini ada hartaku yang engkau minta. Karena di dunia Rasulullah bisa memberi. La ughni anki minallahi syai'a. Di akhirat saya tidak bisa menolong apapun engkau di hadapan Allah." Kalau kita bertanya bagaimana dengan syafaat? Wahai Ustaz, bukankah Rasul punya syafaat? Iya. Tapi syafaat itu Allah yang menentukan siapa yang menerimanya. Allah yang menentukan siapa yang menerimanya, bukan terserah Rasul, bukan. Seluruh yang memberikan syafaat di akhirat berlaku kepadanya firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kursi yang kita hafal. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang memberikan syafaat di akhirat ada, termasuk Rasul, pemilik syafaat yang paling besar. Namun yang menerimanya Allah yang pilih. Oleh karena itu Nabi mengatakan, la ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa menolong apapun untukmu di akhirat. Kecuali kalau Allah izinkan. Berarti Allah yang menolong. Pertolongan di akhirat semuanya di tangan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah, sifat berlebihan memuji orang saleh ini hadir di tengah kaum muslimin sekarang ini. Betapa banyaknya
pujian-pujian berlebihan, guru ini begini, guru ini begini, guru ini begini, guru ini sholat Jumat ke Mekah. Dan kita bertemu dengan sebahagian orang yang meyakini itu. Dan kita tanyakan kepadanya, kenapa guru Anda ini Anda yakini bisa sholat Jumat ke Mekah? Ya karena dia orang saleh. Jadi karena dia soleh, dia bisa dengan cepat sampai ke Mekah gitu dari Indonesia. Iya. Balik lagi. Iya. Subhanallah. Kita tanyakan kepadanya, siapa manusia paling soleh di permukaan bumi, Mas? Rasul. Yakin? Yakin. Kita katakan, Mas, Rasul saja dari Madinah ke Mekah hanya 450 km. Itu 10 hari 10 malam naik ontanya. Dari Indonesia ke sana. Berapa ribu kilometer? 9.000 kilometer. Rasul manusia tersoleh di permukaan bumi, Rasul. Dari Madinah ke Mekah, naik onta 10 hari 10 malam. Bagaimana mungkin? Karena kesolehan dia bisa sampai di Mekah sholat Jumat pulang ke Indonesia. Subhanallah. Dan dengan hadirnya teknologi sekarang ini, orang terbuka matanya. Kalau jam 12 gurunya pergi sholat Jumat, di Mekah baru jam 8. Orang baru sholat duha. Belum ada sholat Jumat. Betul atau tidak? Sekarang live kan? Live dari kota Mekah. Lihat jam 12, lihat sedang apa orang di kota Mekah. Teknologi membuktikan itu batil. Walaupun sebelum adanya teknologi kita mengatakan batil. Sifat berlebihan dalam memuji orang-orang saleh terjadi. Dan ma'asyiral muslimin, dan orang soleh apabila sudah meninggal biasanya lebih sakti dibanding sebelum meninggal. Itu coba lihat. Sehingga kuburnya kemudian air yang ada di kubur itu, kemudian pasir-pasir yang ada di kubur itu, dan yang lainnya dan yang lainnya. Dan kalau berdoa di sana diijabah oleh Allah, khusyuk dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, halakal mutanatti'un. Dari Abdullah bin Mas'ud, halakal mutanatti'un. Celaka orang-orang yang berlebihan. Celaka orang-orang yang berlebihan. Celaka orang-orang yang berlebihan. Maka sifat berlebihan ekstrim dalam agama kita terlarang. Sampai kepada ibadah berlebihan dilarang oleh Nabi. Sampai kepada ibadah berlebihan dilarang oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Imam Muslim, suatu hari Nabi ke masjid dan melihat ada tali yang diikatkan dari satu tiang ke tiang lainnya. Masjid-masjid Nabi punya tiang-tiang dari batang kurma, tiang-tiang itu. Nabi melihat ada tali yang dibentangkan dari satu tiang ke tiang yang lain. Nabi bertanya, tali apa ini? Lalu dikatakan, si fulan ya Rasulullah sholat malam di sini. Kalau dia lelah, udah capek berdiri, dia gelantungan di tali itu. Kata Nabi SAW, hulluh, copot tali itu. Alaikum bima tatiqun, hendaklah kalian beribadah sesuai kemampuan kalian. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan memberikan rahmatnya kepada kalian sampai kalian bosan meminta itu kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau sifat berlebihan ini akan membawa manusia kepada kebosanan beribadah dan meninggalkan ibadah. Kemudian hadis Imam Bukhari dan Muslim, 3 orang yang bertanya kepada istri-istri Nabi SAW tentang ibadah Nabi. Lalu kemudian mereka menganggap kita harus beribadah lebih daripada ibadah Nabi. Kenapa? Nabi itu diampuni dosanya yang dahulu dan yang akan datang. Begini ibadah Nabi, berarti kita harus lebih daripada Nabi ibadahnya. Lalu yang pertama mengatakan, kalau begitu saya akan sholat sepanjang malam tanpa tidur. Yang kedua mengatakan, saya akan puasa setiap hari tanpa ada hari yang saya lewati tanpa puasa. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, puasa terus setiap hari. Yang satu mengatakan, kalau begitu saya beribadah dan saya tidak menikah, biar saya hidup untuk ibadah saja.
berlebihan dalam ibadah. Setujukah Rasul? Tidak setuju. Cintakah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah yang begitu hebat? Tidak. Kenapa? Berlebihan dari takarannya. Rasul tidak setuju. Lalu setelah disampaikan oleh malaikat Jibril wahyu tentang adanya orang yang seperti ini, Rasulullah SAW naik mimbar dan mengatakan, "Ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada." Kenapa ada yang mengatakan begini, begini, begini? Inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Saya yang paling takut kepada Allah dan saya yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni usalli wa anam. Akan tetapi saya salat malam dan sebahagian malam saya gunakan untuk tidur. Wa asumu wa uftir. Saya berpuasa, kadang juga tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan saya menikahi kaum wanita yang tidak suka sunnahku, bukan umatku. Ini juga berlebihan dalam beribadah. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, ada seorang laki-laki di sholat Jumat, Nabi lihat berdiri di bawah terik matahari. Lalu Nabi bertanya, siapa itu? Kata para sahabat, Abu Israel. Dia bernazar untuk berpuasa, berdiri, tidak duduk, dan tidak berteduh dari matahari, dan tidak berbicara. Nazarnya, dia berpuasa sambil berdiri tidak duduk, tidak berteduh dari sinar matahari, dan tidak berbicara. Kata Nabi SAW, murhu falyatakallam wal yastawil wal yaq'ud wal yutimma shaumah. Perintahkan dia, suruh dia berbicara, suruh dia duduk, dan suruh dia berteduh dari matahari, dan lanjutkan puasanya. Apa? Ada sikap yang berlebihan dalam berpuasa. Ibadah itu bukan untuk memberat-beratkan diri. Ibadah, tapi bukan untuk memberat-beratkan diri dengan cara tambahan-tambahan ini. Maka Nabi larang umatnya untuk melakukan tambahan-tambahan yang seperti itu. Ini juga dimasukkan oleh para ulama dari sifat berlebihan dalam beribadah. Para ulama juga berbicara tentang berlebihan dalam bermuamalah dan bersikap kepada manusia. Dan ini dikembalikan lagi kepada ketentuan-ketentuan syariat. Dan mereka dalam masalah berlebihan dalam bermuamalah memasukkan bahasan-bahasan orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin, orang-orang yang tidak mau berjabat tangan dengan kaum muslimin, orang-orang yang tidak mau sholat di belakang kaum muslimin, dia tidak mau sholat kecuali hanya di belakang orang-orang yang seakidah dengannya, yang menganggap kaum muslimin selain kelompok mereka adalah najis, yang kalau masuk rumahnya harus dicuci, bersalaman dengan mereka harus dicuci tangan setelah itu karena bahagian daripada bersalaman dengan orang-orang musyrik yang najis. Waliyadzubillah. Dan ini semua adalah bahagian daripada sikap yang berlebihan dalam agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Juga sifat berlebihan dikatakan para ulama, berlebihan di dalam ketika manusia menganggap seluruh pemerintah adalah kafir. Seluruh pemerintah dan jajarannya adalah kafir. Ini sikap yang berlebihan. Kalau didasari agama, maka ini salah satu bahagian daripada sifat berlebihan ekstrim dalam beragama. Sehingga mereka akhirnya mengkafirkan seluruh pemimpin. Dan ini ada tidak hanya di Indonesia, di berbagai negeri ada. Sampai di Arab Saudi ada orang-orang yang mengkafirkan pemimpin-pemimpin mereka. Sebegitunya pemimpin mereka menegakkan masjid, sebegitunya pemimpin mereka memakmurkan masjid, tetap saja dianggap kafir dan keluar dari agama Islam. Maka kembalikan kepada timbangan syariat. Nasihat saya pada bahagian terakhir sebelum kita membuka tanya jawab, kembalikan kepada timbangan syariat dan bertanya kepada para ahli ilmu, kepada para ulama
bertanya kepada yang lebih tahu daripada kita. Kalau kita tidak memahami masalah tersebut, apakah sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Manakala dia sesuai dengan syariat Allah, maka itu bukanlah berlebihan. Kalau sesuai dengan syariat Allah, ada dalam syariat Allah, berarti tidak berlebihan. Walaupun manusia awam memandangnya berlebihan. Boleh jadi jenggot dipandang berlebihan, boleh jadi cadar dipandang berlebihan. Itu pandangan orang awam yang tidak kembali kepada standar syariat Allah. Padahal itu adalah bahagian daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan biidznillah azza wajal sampai selesai acara atau waktu yang diberikan kepada kita. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Teman ana sudah bermanhaj salaf, namun belakangan ini sering mengulas tentang pelaku bom Bali, mengulas pikiran-pikirannya serta bagaimana perjalanan hidupnya. Sudah diingatkan untuk berhenti, namun alasannya hanya sekedar ingin tahu. Subhanallah, tidakkah hadis-hadis Nabi lebih baik untuk kita pelajari? Tidakkah Al-Quran dan tafsir lebih utama untuk kita pelajari dibanding biografi orang yang sudah jelas memiliki pemahaman berlebihan? Ya, maka sudah selesaikah dia membaca biografi Rasul kita tercinta Muhammad SAW? Sudah bisa hafalkah dia nasab Nabi kita tercinta, nama ummahatul mu'minat, ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi, siapa saja nama-namanya, apa saja peperangan-peperangan yang dihadiri oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, belum lagi hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang penting untuk dijadikan ilmu dan pelajaran, bukan biografi orang yang sudah jelas memiliki pemahaman yang ekstrim. Dan kadang-kadang keingintahuan manusia menjerat manusia kepada jalan yang salah. Keingintahuan. Ya. Kita tidak menuding niat ikhlas kaum muslimin yang melakukan aksi seperti yang dilakukan oleh pelaku bom Bali. Kita tidak menuding niatnya. Manusia bisa saja ikhlas melakukan hal yang salah, tetap melakukannya dengan penuh keikhlasan. Soal niat, urusan mereka dengan Allah. Namun soal perilaku, ada syariat yang dijadikan sebagai standar rujukan, benar atau tidak. Wallahu a'lam. Jadi ketika kita berbicara bahwa aksi itu salah, aksi itu adalah aksi yang tidak sesuai dengan syariat, itu bukan jihad. Itu sesuai dengan takaran syariat. Soal niat, orang itu melakukan dengan penuh keikhlasan, niatnya untuk membela agama Allah, niatnya untuk ini, urusan dia dengan Rabb-nya. Kita tidak sampai kepada niat. Karena bisa saja amalan salah dilakukan dengan niat yang baik. Sebagaimana amalan yang baik dilakukan dengan niat yang salah. Dua itu mungkin terjadi. Wallahu a'lam. Apakah memperbanyak sedekah itu dianggap berlebihan? Sebab suami saya bilang banyakin nabung, sedekah sewajarnya saja. Di dalam ayat Al-Quran, surat Al-Furqan, Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara tentang orang yang berinfak, di mana mereka tidak bakhil dan tidak juga menghamburkan uangnya sehingga habis. Ya. Maka bersedekah tidak boleh sampai habis harta kita semuanya sehingga tidak ada lagi untuk kita dan anak-anak. Tapi sebanyak apapun kita bersedekah selagi tidak sampai kepada titik menghabiskan uang, maka itu tidak masuk ke dalam sifat berlebihan. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, pernah dulu Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya sehingga tidak ada lagi yang tersisa? Jawaban para ulama,
yang disedekahkan Abu Bakar adalah seluruh hartanya yang ada di rumah. Namun hartanya yang sedang berjalan masih ada. Tapi ia pulang ke rumah mengambil seluruh harta yang ada di rumah. Dan seluruh harta yang ada di rumah itu yang disedekahkan. Harta yang sedang berjalan, yang dalam perniagaan, yang sedang dibawa masih ada. Jadi yang ada di rumah. Karena para sahabat ketika itu pergi ke rumah masing-masing, mengambil harta dan membawa ke rumah ke hadapan Rasulullah. Jadi bukan berarti habis seluruh hartanya diinfakkan, bukan. Ya. Semakin banyak bersedekah dengan penuh keikhlasan maka semakin afdol, dan tujuan dan suri tauladan paling mulia dalam hal ini adalah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila datang harta kepada beliau, maka tidak berlalu 10 hari, melainkan harta yang ada pada beliau itu akan habis. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah menumpuk harta lebih daripada 10 hari. Kecuali untuk membayar hutang. Kalau beliau memiliki sesuatu yang harus dibayar, ada harta yang ditahan untuk membayar itu. Tapi kalau tidak ada, maka 10 hari harta itu akan habis dibagikan. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang namanya berlebihan di dalam berinfak dan bersedekah. Anak saya sudah balik, tetapi untuk sholat masih sulit bangun sendiri dan harus dibangunkan. Bagaimana Ustadz? Padahal sudah diberikan contoh dari orang tua dan selalu dinasihati. Lanjutkan nasihat itu. Lanjutkan suri tauladan itu. Lanjutkan nasihat dan lanjutkan suri tauladan tersebut dan jangan berhenti. Karena kewajiban kita adalah selalu menasihati anak kita sebagai orang tua. Dan bukanlah kewajiban kita sampai kepada titik dia berhasil mengikuti apa yang kita katakan. Tidak. Kewajiban kita menyampaikan dan mengingatkan. Soal dia berubah, tidak berubah, urusan dia dengan Rabb-nya. Dan ini yang harus diketahui oleh banyak orang tua, terutama di zaman kita sekarang ini banyak sekali yang bertanya, Ustaz, saya sudah nasihati tapi anak belum berubah, saya sudah begini tapi anak masih seperti itu juga, saya selalu mengingatkan tapi anak. Berdakwah itu tidak sampai kepada titik orang itu harus berubah. Berdakwah itu adalah menyampaikan kebenaran dan melarang daripada kebatilan. Itu dia berdakwah. Ketika orang tua telah menyampaikan kebenaran kepada anaknya, menasihati anaknya, dalam hal ini misalnya membangunkan anaknya sholat, menyuruh sholat, maka orang tua telah menasihati anaknya dan berdakwah kepada anaknya dan telah melakukan kewajiban dia kepada Allah sebagai orang tua. Allah membebankan orang tua untuk menasihati anak dan dia telah lakukan. Jadi tidak sampai kepada titik anak harus ikut apa yang dikatakan orang tua, enggak. Itu bukanlah orientasi dakwah. Soal orang berubah tidak berubah, urusan dia dengan Rabb-nya. Adapun urusan orang tua kepada Allah, diwajibkan untuk memberikan nasihat, diwajibkan untuk memberikan teguran, diwajibkan untuk memberikan suri tauladan. Kalau sudah dilakukan, lanjutkan itu terus. Berarti kita menjalankan tugas kita yang diberikan Allah kepada kita sebagai orang tua. Kita ingin memang anak itu bisa sendiri, akan tetapi sampai sekarang belum. Lanjutkan terus nasihat itu. Lanjutkan terus membangunkan dia ketika dia tertidur dari jam sholat yang harusnya dia bangun. Lanjutkan terus. Kenapa? Karena itulah dakwah kita kepada anak kita. Itulah nasihat kita kepada anak kita. Itulah dia tarbiyah kita kepada anak kita yang diwajibkan Allah kepada kita. Jadi sekali lagi, bukanlah bahagian daripada dakwah adalah orang yang di dakwah itu mengikuti apa yang kita sampaikan. Enggak. Dan jangan anggap kalau kita sudah sampaikan kemudian anak itu tidak berubah, berarti kita gagal. Enggak. Selagi kita masih berbicara, selagi orang tua masih menasihati, selagi orang tua masih mengingatkan, orang tua adalah orang yang sukses walau anaknya tidak ikut. Kalau anaknya ikut, kebaikan di atas kebaikan. Jadi target dakwah tidak sampai kepada titik orang itu ikut. Target dakwah hanya sampai menyampaikan kebenaran, menegakkan kebenaran, menyuarakan kebenaran. Itulah target dakwah. Kalau sudah dibicarakan, kalau sudah disampaikan, kalau sudah diingatkan, target dakwah tercapai. Walau orang yang dinasihati tak kunjung mengikuti. Maka target dakwah Nabi Nuh tercapai, walau mayoritas kaumnya tidak beriman,
Target dakwah Nabi Muhammad tercapai sallallahu alaihi wasallam walau pamannya tidak ikut. Target dakwah Nabi Ibrahim tercapai walau ayahnya tidak ikut. Maka target dakwah bukanlah orang tersebut berhasil kita rubah, bukan. Wallahu taala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memahamkan kita kepada agamanya yang hak dan menilai segala sesuatu dari apa yang terjadi dengan syariat yang telah Allah turunkan, bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan penilaian kita, bukan dengan logika kita, bukan pemahaman masyarakat kita, tidak. Namun kembalikan kepada agama Allah, karena dialah timbangan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 8, wa alla tatghaw fil mizan. Jangan kalian berlebihan dalam timbangan. Jangan kalian melakukan aksi berlebihan dalam timbangan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am. Dan akhirnya saya berdoa semoga Allah yang mengumpulkan jasad kita di masjid ini, semoga kelak Allah kumpulkan di dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.